Suamiku menjual sahamnya diam-diam, lalu menggandeng sekretarisnya masuk ke dalam rumah kami yang dia tidak pernah tahu. Setiap lembar saham itu hanyalah cangkang kosong. Pengendali sebenarnya perusahaan ini sejak hari pertama adalah aku. Dan 3 hari lagi di rapat umum pemegang saham, aku akan berdiri di depan ratusan orang. Lalu, aku akan menyebut nama mereka satu persatu. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita mulai, kalau cerita ini menyentuh hatimu, tekan tombol berlangganan dan nyalakan lonceng supaya kamu tidak ketinggalan kisah berikutnya. Sekarang, mari kita mulai. Nama saya Anindya, 41 tahun. Orang-orang di luar mengenal saya hanya dengan satu kalimat, istri Pak Reza Mahendra, Direktur Utama Mahendra Group. Hanya itu, sebatas istri. Padahal 20 tahun lalu, ketika perusahaan ini masih sebuah ruko sempit di pinggiran Bekasi, akulah yang menandatangani akta pendiriannya. Akulah yang menaruh modal pertama, 300 juta, seluruh warisan dari almarhum ayahku. Reza saat itu hanya punya 2 hal, sebuah ide dan suara yang sangat meyakinkan. Aku punya modal dan aku punya kepala yang dingin. Kami menikah di tahun yang sama dengan tahun perusahaan ini lahir. Aku selalu percaya, perusahaan ini adalah anak kami yang tidak pernah dilahirkan. Aku belajar akuntansi malam demi malam. Aku belajar hukum perusahaan. Aku mengambil ujian, lalu menjadi notaris bersertifikat. Kemudian, aku duduk sebagai komisaris. Tetapi aku memilih berdiri di belakang. Reza yang berdiri di depan. Reza yang tersenyum di sampul majalah ekonomi. Reza yang disebut pendiri visioner oleh para wartawan. Aku tidak pernah keberatan, sungguh, karena yang memegang 52% saham pengendali lewat 2 perusahaan induk yang namanya tidak pernah masuk berita adalah aku, bukan dia. Dia mengira dirinya raja, padahal selama ini dia hanya menyewa singgasana itu dariku, tanpa pernah membayar sewanya. Aku masih ingat tahun-tahun pertama itu. Ruko sempit di Bekasi, 2 lantai, dengan atap yang bocor setiap kali hujan deras. Kami tidur di lantai 2, di antara tumpukan dus barang dagangan. Aku memasak mie instan di kompor kecil, dan kami memakannya berdua sambil tertawa, membayangkan masa depan. Suatu hari nanti, kata Reza waktu itu, matanya berbinar. Kita akan punya gedung sendiri di tengah kota, dan kamu, Nin, akan jadi ratu di sana. Aku percaya setiap kata itu. Aku menyerahkan seluruh hidupku untuk kata-kata itu. Tahun kedua, perusahaan nyaris bangkrut. Seorang mitra menipu kami, membawa kabur uang proyek. Reza terpuruk. Tidak bisa bangun dari tempat tidur selama berhari-hari. Dia bahkan sempat berbicara tentang menyerah, menutup semuanya, dan kembali bekerja kantoran biasa. Akulah yang berdiri. Aku menggadaikan seluruh perhiasan ibuku. Aku mendatangi bank satu persatu, menjaminkan namaku sendiri. Aku yang menemui para karyawan dan berjanji gaji mereka akan tetap dibayar. Meski saat itu aku belum tahu dari mana uangnya akan datang. Aku menyelamatkan perusahaan itu, diam-diam, tanpa pernah memintanya berterima kasih. Saat itulah, atas saran Pak Tono, aku menata ulang struktur kepemilikan. Saham pengendali kuletakkan di 2 perusahaan induk atas namaku. Bukan karena aku tidak percaya pada Reza, tetapi karena aku ingin, jika suatu hari badai datang lagi, ada satu tangan yang tetap memegang kemudi. Aku tidak pernah menyangka badai yang kutakutkan suatu hari justru datang dari dalam tempat tidurku sendiri. Selama 20 tahun, aku tidak pernah merasa perlu menunjukkan kebenaran itu kepada siapapun. Sampai pagi ini. Pagi ini seharusnya hari biasa. Aku bangun pukul 5. Aku menyeduh kopi hitam tanpa gula. Aku membuka laporan keuangan kuartal di layar tablet, seperti yang kulakukan setiap hari selama 20 tahun, tanpa pernah ada orang yang tahu. Reza sudah berangkat lebih dulu. Katanya ada rapat pagi semalam. Dia mengecup keningku. 3 hari lagi, RUPS. Nin, bisiknya. Setelah ini, kita liburan. Berdua saja, seperti dulu. Aku tersenyum. Aku mengangguk.
Aku selalu percaya pada kata-katanya. Sampai kepercayaan itu berubah menjadi pisau yang menancap di punggungku sendiri. Mungkin aku harus jujur. Tanda-tandanya sudah ada sejak lama. Setahun terakhir, Reza pulang semakin larut. Perapat yang katanya mendadak. Perjalanan dinas yang tiba-tiba bertambah satu malam. Ponsel yang selalu dia balik tengkurap di atas meja. Aku melihat semua itu. Tetapi aku memilih tidak melihatnya. Karena melihat berarti harus bertindak. Dan bertindak berarti mengakui bahwa 20 tahun yang kubangun mungkin sedang retak. 6 bulan lalu, aku menemukan struk hotel di saku jasnya. Aku menyimpannya, lalu membuang pikiranku jauh-jauh. Mungkin tamu kantor, kataku pada diriku sendiri. 3 bulan lalu, dia mulai berbicara tentang mitra strategis baru di meja makan. Matanya berbinar setiap kali menyebutnya. Aku mengira itu antusiasme pada pekerjaan. Aku salah. Itu antusiasme pada hal lain. Aku, perempuan yang membaca neraca keuangan tanpa celah. Ternyata buta membaca neraca pernikahanku sendiri. Pukul 7, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak kukenal. Hanya satu foto, tanpa satu kata pun. Aku menatap foto itu selama beberapa detik. Reza, di sebuah kamar hotel, tertidur. Tubuhnya terbalut jas abu-abu yang kubelikan minggu lalu, khusus untuk RUPS. Dan di sisinya, seorang perempuan muda, tersenyum manis ke arah kamera. Tangannya melingkar mesra di lengan suamiku. Aku mengenali wajah itu. Yulika, sekretaris pribadi Reza, 29 tahun. Di bawah foto, akhirnya muncul satu baris. Pengirimnya mengetik perlahan, "Bu, sebaiknya Ibu tahu, sebelum ibu dipermalukan di depan umum." Aku meletakkan tablet. Aku meletakkan cangkir kopiku. Aku tidak menangis. Anehnya, hal pertama yang muncul di kepalaku bukanlah hatiku yang patah. Hal pertama yang kupikirkan adalah sebuah pertanyaan dingin. Berapa banyak saham yang sudah dia gadaikan tanpa sepengetahuanku? 20 tahun perkawinan, dan hal pertama yang kupercaya hancur bukan cinta, tetapi angka. Mungkin disitulah letak masalahnya selama ini. Aku menatap foto itu sekali lagi. Lama. Lalu aku melakukan sesuatu yang bahkan mengejutkan diriku sendiri. Aku tidak menelpon Reza. Aku tidak membalas pesan itu. Aku tidak menangis di kamar mandi seperti yang dilakukan kebanyakan istri. Aku membuka laci meja kerjaku. Aku mengeluarkan map kosong. Lalu aku mencetak foto itu dan menaruhnya di halaman pertama. Ini bukan luka, kataku pada diriku sendiri. Ini bukti. Dan bukti pertama selalu butuh map yang kedua. Aku menelpon satu orang, Pak Tono, notaris seniorku. Orang yang sudah menyimpan rahasia perusahaan ini sejak hari pertama dan tidak pernah membocorkannya satu kata pun. Pak Tono, kataku. Suaraku setenang air. Saya butuh seluruh riwayat mutasi kepemilikan saham Mahendra Group. 3 tahun terakhir, saya butuh hari ini juga. Di seberang, dia terdiam sejenak. Bu Anindya, jawabnya, hati-hati. Apakah terjadi sesuatu? Belum, kataku. Tapi akan. Aku menutup telepon. Aku menatap kalender di dinding. Hari ini Senin. RUPS jatuh hari Kamis. Aku punya 3 hari. Dan untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, aku merasa benar-benar hidup. Sore harinya, sebuah map coklat tebal sudah ada di atas mejaku. Aku membukanya. Halaman demi halaman. Dan di sanalah aku melihatnya. Dalam 8 bulan terakhir, Reza diam-diam telah menjual sebagian sahamnya. Bukan kepada investor besar, bukan kepada mitra strategis terpercaya, tetapi kepada sebuah perusahaan baru. Perusahaan yang baru berdiri setahun lalu, tanpa rekam jejak, tanpa kantor yang jelas. Namanya tercantum di akta. Direktur tunggalnya hanya satu orang, Yulika. Sekretarisnya sendiri. Aku tersenyum tipis. Bukan senyum bahagia. Reza menjual potongan kerajaannya kepada perempuan simpanannya. Dia pasti mengira sedang membangun benteng baru di luar jangkauanku. Padahal dia hanya memindahkan cangkang kosong dari satu tangan ke tangan lainnya. Karena saham pengendali, suara yang benar-benar menentukan,
di RUPS. Tidak pernah ada di tangannya untuk dijual. Aku menutup map itu pelan-pelan. Lalu aku menyalakan komputer. Aku mulai menyusun daftar. Daftar nama, daftar angka, daftar suara di dewan direksi yang selama ini setia padaku, bukan pada Reza. Permainan baru saja dimulai. Dan kali ini, papan catur itu sepenuhnya milikku. Malam itu, Reza pulang pukul 11. Dia masuk dengan senyum lelah. Maaf, Nin. Rapat dengan investor, molor lagi. Aku sudah menyiapkan makan malam. Ikan goreng, sayur asem, sambal terasi. Masakan kesukaannya sejak masa ruko dulu. Ketika kami masih makan berdua di lantai gudang. Duduklah, kataku lembut. Kamu pasti capek. Dia duduk. Dia makan. Dia bercerita panjang lebar tentang rencana ekspansi setelah RUPS. Aku mendengarkan. Aku mengangguk di tempat yang tepat. Aku bahkan tertawa kecil saat dia melempar candaan lama. Dia tidak tahu. Di laci kamarku ada map coklat yang berisi seluruh kebohongannya. Nin, katanya tiba-tiba. Kamu tahu kan? Aku selalu menganggapmu partner terbaikku. Aku menatapnya lama. Aku tahu. Mas, kataku akhirnya. Dan aku juga selalu menganggap perusahaan ini milik kita berdua. Dia tersenyum puas. Dia sama sekali tidak menangkap apa yang tersembunyi di balik kalimatku. Malam itu, setelah dia tidur nyenyak, aku duduk sendirian di ruang kerja sampai pukul 3 pagi. Permainan ini, aku berjanji pada diriku sendiri, akan kuselesaikan dengan rapi, tanpa air mata, tanpa teriakan, hanya dengan kebenaran. Hitam di atas putih. Selasa pagi, aku pergi ke kantor. Ini sebenarnya bukan hal aneh. Sebagai komisaris, aku berhak datang kapan saja. Tetapi sudah bertahun-tahun, aku tidak menampakkan diri di gedung itu. Aku melangkah masuk ke lobi. Beberapa karyawan veteran spontan berdiri dari kursi mereka. Selamat pagi, Bu Anindya. Sapa mereka dengan nada hormat yang tidak diberikan kepada sembarang orang. Aku mengangguk. Aku menuju ruang keuangan. Kepala keuangan, Pak Hendra, menyambutku dengan gugup. Dia salah satu orang lamaku yang ikut sejak Ruko Bekasi. Pak Hendra, kataku tenang. Saya butuh audit internal. Diam-diam. Seluruh transaksi yang melibatkan satu PT yang baru bekerja sama dalam 8 bulan terakhir. Wajahnya langsung menegang. Bu, apakah ini berhubungan dengan? Kamu sudah curiga sejak lama, kan? Potongku. Dia menunduk. Lalu, dia mengangguk pelan. Ada beberapa pembayaran jasa konsultasi yang janggal. Bu, mengalir ke satu rekening yang sama. Jumlahnya besar. Total hampir 2 miliar dalam 8 bulan. 2 miliar rupiah. Uang perusahaan dialirkan ke perusahaan sekretarisnya dengan kedok jasa konsultasi yang bahkan tidak pernah ada wujudnya. Aku menahan amarah di balik wajah yang datar. Saya ingin seluruh bukti transfernya, kataku. Rekening koran, faktur, kontrak. Semuanya. Dalam 2 hari. Siap. Bu, jawabnya. Aku berbalik hendak pergi. Lalu aku berhenti di ambang pintu. Pak Hendra, kataku. Mulai detik ini hanya antara kita berdua. Kalau bocor, sebelum hari Kamis. Kamu yang pertama akan kucari. Saya mengerti. Bu, katanya. Suaranya sedikit gemetar. Tapi malam itu dia tidak tahu. Masalahnya jauh lebih dalam dari sekedar 2 miliar. Selasa siang, ada satu lagi yang datang menguji kesabaranku. Ibu mertuaku, Bu Hartini, 63 tahun. Dia datang ke rumah tanpa memberi kabar, seperti biasa. Dia duduk di ruang tamu, lalu menatapku dengan tatapan yang sudah kuhafal selama 20 tahun. Amin, katanya, sambil menyeruput teh yang kubuatkan. Kamu sudah dengar soal RUPS, kan? Reza akan jadi semakin besar. Sebagai istri, kamu harus tahu diri. Jangan banyak ikut campur urusan perusahaan. Itu wilayah laki-laki. Aku tersenyum tipis. Tentu, Bu, kataku. Saya mengerti. Bagus, katanya puas.
Kamu ini cuma perempuan rumahan. Kalau bukan karena Reza, kamu bukan siapa-siapa. Ingat itu baik-baik. Bukan siapa-siapa. 20 tahun lalu, akulah yang membayar biaya rumah sakit ketika perusahaan Reza nyaris bangkrut di tahun kedua. Akulah yang menggadaikan perhiasan ibuku untuk menutup gaji karyawan. Akulah yang menandatangani jaminan di bank ketika tidak ada satupun yang mau mempercayai Reza. Dan menurut Bu Hartini, aku bukan siapa-siapa. Aku tidak membantah. Aku hanya menambahkan teh ke cangkirnya. Karena aku tahu, dalam 3 hari, seluruh keluarga ini akan tahu persis siapa aku sebenarnya. Dan tidak akan ada teh yang bisa menghapus rasa malu itu. Bu Hartini pulang sore harinya, masih dengan dagu terangkat tinggi. Aku menatap punggungnya dari jendela. Selamat tinggal, Bu, kataku dalam hati. Lihat baik-baik perempuan rumahan ini hari Kamis nanti. Aku keluar dari ruang keuangan dengan langkah tenang. Di koridor, aku berpapasan dengan Yulika. Dia mengenakan blazer mahal. Parfumnya menyengat memenuhi lorong. Dia menatapku dengan senyum yang sangat sopan. Tetapi matanya sedingin batu. Selamat pagi, Bu Anindya, katanya manis. Tumben sekali ibu ke kantor. Pak Reza tidak memberitahu saya. Aku tersenyum. Aku suka memberi kejutan, kataku. Dia tertawa kecil. Dia jelas mengira aku tidak tahu apa-apa. Dia bahkan tidak menyadari. Perempuan yang dia anggap istri tua yang dungu ini sedang menggenggam seluruh nasibnya di telapak tangan. Oh ya, Bu, katanya tiba-tiba dengan nada yang dibuat lembut. Saya dengar setelah RUPS akan ada banyak perubahan. Semoga ibu siap menghadapinya. Aku menatap matanya. Aku selalu siap, kataku tenang. Justru aku khawatir, apakah kamu yang siap? Senyumnya sedikit goyah. Lalu, dia memaksakannya kembali. Tetapi dia belum selesai. Dia melangkah lebih dekat. Lalu menurunkan suaranya. Bu, bisiknya. Masih dengan senyum sopan. Saya cuma mau bilang, Pak Reza itu butuh perempuan yang mengerti dunianya, yang bisa menemaninya di rapat, di jamuan, dimanapun. Bukan perempuan yang cuma menunggu di rumah dengan sayur asem. Aku menahan diri. Aku tidak menamparnya, meski tanganku gatal. Kamu tahu, Yulika, kataku akhirnya, tenang. Sayur asam itu butuh kesabaran. Dimasak pelan-pelan sampai semua rasanya keluar. Hal-hal yang dimasak terburu-buru biasanya cepat basi. Senyumnya benar-benar runtuh kali ini. Aku berlalu, meninggalkannya berdiri sendirian di koridor. Selasa malam. Reza pulang jauh lebih larut. Kali ini, dia bahkan tidak repot membuat alasan. Aku berbaring di kamar, berpura-pura tidur. Lalu aku mendengar dia menelpon seseorang di balkon. Suaranya pelan dan hati-hati. Sabar, sayang, bisiknya. Setelah RUPS, semua resmi. Saham itu sah jadi milikmu. Lalu aku urus surat perceraian. Dia tidak akan curiga apa-apa. Dia perempuan rumahan biasa. Aku memejamkan mata. Jadi, itu rencana lengkapnya. Setelah RUPS, dia akan menceraikanku dan membawa potongan perusahaan ke pelukan Yulika. Dia bahkan sudah membagi-bagi mayatku sebelum aku benar-benar mati. Sungguh lucu. Aku tidak marah. Anehnya, yang kurasakan justru semacam kelegaan yang aneh. 20 tahun keraguan akhirnya menemukan jawabannya. Aku bukan istri yang gagal. Aku hanya istri yang terlalu lama memilih untuk percaya. Dia perempuan rumahan biasa. Kalimat itu terus berputar di kepalaku. Baiklah, Mas, kataku dalam hati. Mari kita lihat seberapa biasa perempuan rumahan ini. Tetapi malam itu, hampir saja semua rencanaku runtuh. Reza pulang lebih cepat dari dugaanku. Aku masih duduk di ruang kerja, dengan binder hitam terbuka lebar di atas meja. Aku mendengar pintu depan. Aku mendengar langkahnya. Nin, panggilnya. Kamu di mana? Jantungku berdegup keras. Aku menutup binder secepat mungkin, lalu menyelipkannya ke dalam laci dan menguncinya. Tepat ketika dia membuka pintu ruang kerja. Sedang apa malam-malam di sini? Tanyanya. Menatap mejaku. Di atas meja masih tersisa 1 lembar rekening koran dengan angka yang menyala terang. Aku meraihnya dengan tenang, lalu melipatnya.
Cuma mengecek pengeluaran rumah tangga, kataku santai. Bulan ini agak boros. Dia menatapku sejenak. Lalu dia tersenyum. Kamu memang paling teliti soal uang. Tidak heran rumah ini tidak pernah kekurangan. Kalau saja dia tahu betapa telitinya aku menghitung kejatuhannya sendiri. Tidurlah duluan, kataku. Aku menyusul sebentar lagi. Dia mengangguk. Lalu pergi. Aku menahan napas sampai pintu kamar tertutup. Aku menatap laci yang terkunci itu. Hampir saja 1 lembar kertas. Dan semuanya bisa berantakan. Mulai malam itu, aku memindahkan seluruh binder ke brankas di rumah ibuku. Tempat yang tidak akan pernah dia duga. Tidak ada lagi ruang untuk kesalahan. Bu Sari, kataku, saya butuh kamu menyiapkan 2 hal. Pertama, seluruh dokumen yang membuktikan saya pemegang saham pengendali. Kedua, draft laporan pidana penggelapan terhadap 2 orang sekaligus. Di seberang, Bu Sari diam beberapa saat. Amin, katanya akhirnya, memakai nama lamaku. Kamu yakin? Ini suamimu sendiri. Justru karena dia suamiku, kataku. Dia tahu persis apa yang dia curi, dan dia tetap mencurinya. Sambil mengecup keningku setiap malam. Baik, kata Bu Sari pelan. Hari Kamis, kamu akan menjadi badai. Aku menutup telepon. Lalu aku pergi ke kantor lagi. Hari ini aku punya 1 urusan lagi yang harus kupastikan. Suara di Dewan Direksi. Aku menemui mereka satu persatu. Para komisaris veteran. Pak Wibowo yang sudah ikut sejak Ruko. Bu Lestari, kepala operasional, yang dulu kuangkat dari staf magang. Pak Hendra di keuangan. Aku tidak menjelaskan banyak. Aku hanya menunjukkan 1 lembar. Akta kepemilikan asli. Satu persatu, wajah mereka berubah. Dari heran menjadi paham. Lalu menjadi setia. Selama ini, gumam Pak Wibowo. Jadi, selama ini, pengendali sebenarnya adalah ibu. Sejak hari pertama, Pakistan, kataku. Dia menarik nafas panjang, lalu dia menatapku dengan mata yang berkaca. Kalau begitu, hari Kamis. Suara saya milik ibu, seperti 20 tahun lalu. Satu demi satu, mereka mengangguk. Aku tidak sendirian. Aku tidak pernah benar-benar sendirian. Aku hanya lupa memanggil mereka berkumpul. Tetapi tidak semua orang langsung berpihak. Salah satu komisaris, Pak Darmawan, ragu. Dia orang yang diangkat Reza 3 tahun lalu. Aku menemuinya secara pribadi di sebuah kafe yang sepi. Bu Anindya, katanya, hati-hati. Saya menghormati ibu. Tetapi Pak Reza yang mengangkat saya. Saya tidak ingin dianggap pengkhianat. Aku menatapnya tenang. Pak Darmawan, kataku. Saya tidak meminta Bapak berkhianat. Saya meminta Bapak memilih kebenaran. Reza menggelapkan uang perusahaan yang juga ada saham Bapak di dalamnya. Diam berarti ikut menanggung. Apakah Bapak siap menanggung kejahatan yang bukan milik Bapak? Dia terdiam lama, mengaduk kopinya yang sudah dingin. Saya butuh bukti, katanya akhirnya. Aku mengeluarkan 1 lembar dari tasku, rekening koran, dengan aliran dana yang jelas. Wajahnya berubah seketika. Astagfirullah, gumamnya pelan. Sebanyak ini, dan ini baru sebagian. Pakistan, kataku. Dia menarik napas panjang, lalu dia menatapku. Hari Kamis, suara saya bersama ibu, demi perusahaan, bukan demi siapa-siapa. Aku mengangguk. 1 suara lagi, aman. Malam itu, aku menghitung ulang. Aku sudah punya cukup suara, bahkan tanpa saham pengendaliku sendiri. Tetapi aku tetap akan menggunakan saham itu, karena aku ingin Reza tahu sejak awal. Panggung ini tidak pernah miliknya. Rabu siang, aku kembali ke ruang keuangan. Pak Hendra menyerahkan map kedua, lebih tebal dari yang pertama. Bu, katanya. Suaranya berat. Setelah saya telusuri lebih dalam, jumlahnya bukan 2 miliar. Aku mengernyit. Berapa? Hampir 3,5 miliar. Bu, ada transaksi-transaksi kecil yang dipecah supaya tidak terdeteksi di laporan utama. Sebagian mengalir ke rekening pribadi
atas nama Yulika. Sebagian lagi untuk membeli sebuah apartemen mewah di kawasan Kuningan. Apartemen dengan uang perusahaan. Untuk perempuan, simpanannya. Aku menutup mata sejenak, bukan karena sedih, tetapi karena angka itu membuat semuanya menjadi sangat jelas. Ini bukan sekedar perselingkuhan. Ini penggelapan yang terstruktur dan disengaja. Bagus, kataku akhirnya. Cetak semua. Susun rapi sesuai tanggal. Saya butuh setiap rupiah bisa dilacak. Siap? Bu, kata Pak Hendra. Aku membawa map itu pulang. Aku menambahkannya ke binder hitam yang sudah mulai tebal. Foto hotel, akta perusahaan Yulika, riwayat penjualan saham Reza, rekening koran, faktur fiktif, bukti pembelian apartemen, dan satu rekaman suara dari balkon malam itu yang tanpa sengaja terekam di interkom rumah. Hitam di atas putih, semuanya. Aku menatap binder itu lama. Inilah 20 tahun perkawinanku, kataku dalam hati. Tersusun rapi dalam satu map hitam. Rabu sore, satu hari sebelum RUPS. Sebelum aku sempat mengundang Reza minum kopi, ada satu tamu tak diundang yang datang lebih dulu. Yulika. Dia berdiri di depan pintu rumahku, mengenakan gaun mahal dengan senyum yang penuh kemenangan dini. Maaf, Bu, katanya. Tanpa nada maaf sedikit pun. Saya cuma mau bicara sebentar. Dari perempuan ke perempuan. Aku mempersilakannya masuk. Aku bahkan membuatkannya teh. Aku ingin tahu seberapa jauh dia berani melangkah. Dia duduk di sofa ruang tamuku, memandang berkeliling, seolah sedang menaksir harga rumah yang akan segera dia rebut. Bu Anindya, katanya akhirnya. Saya rasa Ibu sudah tahu tentang saya dan Pak Reza. Saya cuma mau bilang, sebaiknya Ibu menerima kenyataan dengan elegan. Setelah RUPS, semuanya akan berubah. Akan lebih mudah untuk semua orang kalau Ibu tahu kapan harus mundur. Aku menatapnya. Perempuan muda ini duduk di rumahku, minum tehku, lalu menyuruhku mundur. Kapan harus mundur? Ulangku pelan. Kamu tahu, Yulika, 20 tahun lalu. Ada banyak orang yang juga menyuruhku mundur, mengatakan perusahaan kecil kami tidak akan bertahan. Aku tidak mundur saat itu. Kenapa aku harus mundur sekarang? Senyumnya memudar. Bu, jangan keras kepala. Pak Reza sudah memilih saya. Tidak, kataku tenang. Pak Reza memilih apa yang dia kira bisa dia miliki. Itu berbeda dengan memiliki. Dia berdiri, wajahnya mengeras. Kita lihat saja besok. Bu. Ya, kataku. Mengantarnya ke pintu. Kita lihat saja besok. Dia pergi dengan langkah menghentak. Aku menutup pintu, lalu bersandar di baliknya. Besok. Hanya tinggal besok. Lalu aku mengundang Reza minum kopi di ruang keluarga. Aku ingin melihat wajahnya satu kali lagi, sebelum semuanya berubah selamanya. Dia datang dengan senyum. Ada apa, Nin? Tumben, romantis begini. Besok, hari besar, kataku. Aku cuma ingin mengatakan sesuatu. Apa itu? Aku menatap matanya. Mata yang dulu, sungguh. Pernah kucintai dengan seluruh hidupku. Apapun yang terjadi besok, kataku pelan. Aku ingin kamu mengingat satu hal. Perusahaan ini kita bangun berdua dari nol. Dari ruko sempit di Bekasi itu. Dia tersenyum, tampak tersentuh. Dia mengira itu kalimat seorang istri yang setia, yang gugup menjelang hari besar suaminya. Tentu, Nin, katanya hangat, selalu berdua, sampai kapanpun. Ya, kataku, selalu berdua. Dia tidak tahu kalimat itu adalah ucapan perpisahanku. Dia bangkit, mengecup keningku seperti biasa, lalu masuk ke kamar. Aku duduk sendirian di ruang keluarga, menatap kota dari balik jendela kaca yang menjulang tinggi. Malam itu, anehnya, aku tidur sangat nyenyak untuk pertama kalinya dalam berhari-hari. Karena aku tahu besok pagi kebenaran akan berdiri tegak. Dan kali ini aku akan berdiri di depannya, bukan lagi di belakang. Rabu malam, setelah Reza tertidur, aku pergi diam-diam menemui Pak Tono di kantornya. Pria tua itu sudah menungguku dengan secangkir teh hangat dan setumpuk dokumen. Bu Anindya, katanya.
menatapku dari balik kacamatanya. Saya sudah menyiapkan semua yang ibu minta, tetapi izinkan saya bertanya satu kali. Apakah ibu yakin ingin melakukan ini di depan umum? Ibu bisa menyelesaikannya dengan tenang, tanpa wartawan, tanpa skandal. Aku menatap tumpukan dokumen itu. 20 tahun hidupku terangkum di sana, Pak Tono, kataku. Selama 20 tahun, saya menyelesaikan semuanya dengan tenang. Saya menyelamatkan perusahaan dengan tenang. Saya menahan setiap luka dengan tenang. Dan ketenangan saya itulah yang membuat mereka berani menginjak saya. Aku menarik napas. Kali ini, saya tidak ingin tenang. Saya ingin mereka melihat. Saya ingin setiap orang yang pernah menyebut saya cuma istri, cuma perempuan rumahan, bukan siapa-siapa. Melihat dengan mata mereka sendiri, siapa saya sebenarnya. Pak Tono terdiam lama. Lalu dia tersenyum. Senyum yang sama dengan 20 tahun lalu. Ketika dia membantuku menata struktur kepemilikan ini. Ayah ibu pasti bangga, katanya pelan. Dia selalu bilang, putrinya punya kepala yang dingin, tetapi hati yang berani. Mataku terasa panas. Untuk pertama kalinya dalam 3 hari ini, aku hampir menangis. Bukan karena Reza, tetapi karena di tengah semua pengkhianatan ini, masih ada satu orang yang mengingatku sebagai diriku sendiri. Terima kasih, Pakistan, kataku. Aku pulang malam itu dengan dada yang lebih ringan. Aku tahu, apapun yang terjadi besok, aku tidak melakukannya sendirian. Dan aku tidak melakukannya karena dendam, melainkan karena akhirnya aku memilih untuk berhenti menghilang dari hidupku sendiri. Rabu malam, ada satu hal terakhir yang menguatkan tekadku. Reza mengajakku ke sebuah jamuan makan malam bisnis. Para investor ingin bertemu istriku, katanya. Sekali ini saja, temani aku. Aku tahu maksudnya. Dia ingin memamerkan citra keluarga yang harmonis. Satu malam sebelum dia menjatuhkanku. Aku setuju. Aku ingin melihat sandiwaranya sampai babak terakhir. Di restoran mewah itu, Reza memperkenalkanku kepada para tamu. Ini istri saya, Anindya, katanya, sambil merangkul bahuku. Dia ibu rumah tangga, pandai memasak. Beruntung sekali saya. Beberapa investor tersenyum sopan. Salah satu dari mereka, seorang perempuan paruh baya, bertanya padaku, Bu Anindya berkecimpung di bidang apa? Sebelum aku menjawab, Reza menyela sambil tertawa. Oh, dia tidak mengerti soal bisnis. Urusan rumah saja sudah cukup repot, kan? Nin, para tamu ikut tertawa kecil. Aku tersenyum tipis. Aku, notaris bersertifikat. Aku, pemegang 52% saham perusahaan yang sedang kami rayakan malam itu. Direndahkan menjadi tidak mengerti soal bisnis oleh suamiku sendiri. Di depan orang banyak. Aku tidak membantah. Aku hanya mengangkat gelas anggurku dan meminumnya pelan. Esok malam, kataku dalam hati, kalian akan tahu siapa yang sebenarnya tidak mengerti bisnis di meja ini. Pulang dari jamuan itu, tekadku sudah sekeras baja. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi rasa kasihan. Besok, badai itu akan datang. Lantai paling atas, ruang rapat dewan, sudah penuh sesak. Para pemegang saham, seluruh dewan direksi, komisaris, bahkan beberapa wartawan ekonomi yang diundang khusus untuk meliput ekspansi besar yang dijanjikan Reza. Reza duduk di kepala meja, penuh percaya diri, mengenakan jas abu-abu yang sama persis dengan yang ada di foto hotel itu. Di sisinya, 2 kursi di belakang, duduk Yulika, berpakaian rapi, seperti calon nyonya besar yang sedang menunggu mahkotanya. Aku masuk paling terakhir. Aku mengenakan setelan hitam yang sederhana, tanpa perhiasan mencolok. Aku berjalan tenang, lalu duduk di kursi komisaris, tepat di seberang Reza. Dia tersenyum padaku. Pagi, Min, katanya hangat untuk dilihat orang banyak. Rapat pun dimulai. Reza berdiri. Dia memaparkan rencana ekspansi dengan suara penuh keyakinan. Dia berbicara tentang restrukturisasi kepemilikan, tentang masuknya seorang mitra strategis baru yang akan memperkuat perusahaan. Mitra strategis baru itu, aku tahu persis, adalah perusahaan Yulika. Dia bahkan menampilkan slide.
Bagan kepemilikan yang baru, di mana namanya dan nama PT milik Yulika mendominasi seluruh struktur. Para pemegang saham mengangguk-angguk, beberapa bahkan bertepuk tangan kecil. Reza tersenyum lebar. Dia menatapku sekilas, seolah berkata, "Lihat, Min, aku menang." Lalu dia berkata, "Sebelum kita melakukan pemungutan suara, apakah ada yang ingin menyampaikan sesuatu?" Aku mengangkat tangan. "Saya," kataku pelan. Aku berdiri. Seluruh ruangan menoleh padaku. Istri sang direktur, perempuan yang selama 20 tahun tidak pernah sekalipun bicara di forum seperti ini. Reza tersenyum. Sedikit heran. "Silakan, Nin," katanya. Masih menganggap ini bagian dari pertunjukan kemenangannya. Aku berjalan ke depan ruangan. Tenang, tanpa terburu-buru. Setiap langkahku terdengar jelas di lantai marmer yang senyap. "Sebelum kita memberikan suara," kataku. Suaraku jernih memenuhi ruangan. Saya rasa para pemegang saham yang terhormat berhak mengetahui satu hal. Tentang siapa sebenarnya yang berhak memberikan suara di ruangan ini. Reza mengernyit. "Nin, ini bukan waktunya untuk..." "Justru inilah waktunya." "Pak Reza," potongku. Aku menyebut namanya lengkap, formal, dingin. Untuk pertama kalinya di depan umum, aku tidak lagi memanggilnya Mas. Ruangan itu mendadak senyap total. Aku menekan tombol di tanganku. Layar besar di belakang berganti. Bukan slide ekspansi milik Reza, tetapi sebuah dokumen resmi. Akta kepemilikan, disahkan oleh notaris. Distempel resmi negara. "Inilah struktur kepemilikan yang sebenarnya dari Mahendra Group," kataku. 52% saham pengendali dipegang oleh 2 perusahaan induk, dan kedua perusahaan induk itu, sejak hari pendiriannya 20 tahun yang lalu, dimiliki sepenuhnya oleh satu orang. Aku berhenti. Aku menatap Reza lurus-lurus, ke dalam matanya. "Saya..." Wajah Reza berubah seketika. Senyumnya membeku di tempat. "Itu tidak mungkin," katanya. Suaranya mulai goyah. "Saham mayoritas ada di tanganku. Aku yang menjualnya. Saham yang kamu pegang," kataku tenang, "hanyalah saham biasa, tanpa hak suara penuh. Cangkang kosong. Itulah yang kamu jual diam-diam selama 8 bulan terakhir kepada perusahaan ini." Layar berganti lagi. Akta PT milik Yulika. Nama Yulika sebagai direktur tunggal tercetak besar di tengah layar. Suara terkesiap memenuhi ruangan. Semua mata berputar serentak ke arah Yulika. Wajah perempuan muda itu memutih dalam sekejap. Di sudut ruangan, aku melihat Bu Hartini, ibu mertuaku. Dia diundang sebagai tamu kehormatan untuk menyaksikan kejayaan anaknya. Wajahnya kini pucat pasi, mulutnya terbuka, tetapi tidak ada suara yang keluar. Perempuan yang seminggu lalu menyebutku bukan siapa-siapa, kini menatap layar itu dengan tangan gemetar. Aku menatapnya sekilas. "Lihat baik-baik, Bu," kataku dalam hati. "Inilah perempuan rumahan itu. Dan ini," lanjutku, tanpa memberi mereka waktu bernapas, "adalah kemana sebenarnya uang perusahaan ini mengalir selama 8 bulan terakhir." Layar berganti lagi. Rekening, koran, faktur, kontrak konsultasi fiktif, bukti pembelian apartemen mewah di Kuningan. 3,5 miliar rupiah uang Mahendra Group, kataku. Suaraku kini sedingin es. Dialirkan ke rekening pribadi dan perusahaan saudari Yulika melalui jasa konsultasi yang tidak pernah benar-benar ada, atas persetujuan langsung dari Direktur Utama, Pak Reza Mahendra. Ruangan meledak. Para wartawan langsung mengetik dengan kalut. Para pemegang saham saling berbisik panik. Sebagian berdiri dari kursi mereka. Reza ikut berdiri. Wajahnya merah padam. "Kamu sudah gila," bentaknya. Menggebrak meja keras-keras. "Perusahaan ini kita bangun berdua dengan keringat dan darah. Kamu tidak mungkin bisa melakukan ini padaku. Justru karena kita membangunnya berdua," kataku. Dan suaraku terdengar lebih keras dari bentakannya. Saya tidak bisa diam saja menyaksikan istana ini runtuh karena penggelapan dan pengkhianatan satu orang.
Aku mulai berjalan mendekatinya. Pelan. Setiap langkahku menggema di ruangan yang membeku. Ini bukan pertengkaran suami istri. Pak Reza, kataku. Berhenti tepat di depannya. Ini adalah keputusan bisnis yang sangat rasional. Aku berbalik, menghadap seluruh dewan. Sebagai pemegang saham pengendali, saya gunakan hak suara saya sekarang juga. Saya usulkan pemberhentian Reza Mahendra dari jabatan Direktur Utama. Efektif hari ini. Dan saya usulkan audit forensik penuh atas seluruh transaksi mencurigakan dalam 2 tahun terakhir. Aku menatap Dewan Direksi satu persatu. Orang-orang lamaku. Pak Wibowo, Bu Lestari, Pak Hendra, para veteran yang dulu berjuang bersamaku di ruko sempit itu. Satu persatu. Mereka mengangkat tangan. Setuju, setuju, setuju. Mayoritas mutlak. Reza terhuyung ke belakang. Dia mencengkeram sandaran kursi agar tidak jatuh. Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun. Raja itu terlihat seperti seseorang yang baru saja sadar bahwa singgasana yang dia duduki tidak pernah benar-benar miliknya. Aku menoleh ke arah Yulika. Perempuan itu gemetar di kursinya. Topeng anggun yang dia kenakan sebagian sudah runtuh sepenuhnya. Saudari Yulika, kataku tenang. Perusahaanmu menerima dana hasil penggelapan. Apartemenmu dibeli dengan uang curian. Itu sudah bukan lagi urusan rumah tangga orang lain. Itu urusan pidana. Aku meletakkan binder hitam tebal itu di atas meja rapat. Suaranya berdebam keras di ruangan yang sunyi. Semuanya ada di sini, kataku. Hitam di atas putih. Setiap rupiah. Setiap tanda tangan. Pengacara saya yang akan mengurus sisanya. Yulika berdiri tergesa. Bu, saya hanya disuruh. Bu, saya tidak punya pilihan. Suaranya pecah berantakan. Kamu punya pilihan? Potongku tenang. Setiap orang selalu punya pilihan. Aku juga punya selama 20 tahun. Aku memilih untuk diam. Dan hari ini, aku memilih untuk berhenti diam. Aku menatapnya sekali lagi. Kamu masih muda, Yulika. Kamu pikir merebut adalah jalan tercepat menuju puncak. Tetapi yang direbut dengan tangan kotor tidak akan pernah benar-benar jadi milikmu. Suatu hari, kamu akan mengerti itu. Sayangnya, hari itu mungkin terlambat. Aku berbalik menuju pintu. Lalu, aku berhenti sejenak tanpa menoleh ke belakang. Bagian SDM akan mengurus pengunduran dirimu sesuai aturan. Pergilah dengan sisa harga diri yang masih kamu miliki. Selagi masih ada yang tersisa. Aku melangkah keluar dari ruang rapat. Di belakangku, aku mendengar suara Reza memanggil namaku. Sekali. 2 kali. Suara yang dulu pernah menjadi rumah bagiku, kini terdengar asing. Seperti suara orang yang tidak pernah kukenal. Aku tidak menoleh sedikit pun. Di luar ruang rapat, seluruh karyawan di lantai itu berdiri. Mereka melihat wajahku yang tenang sedingin es. Mereka mendengar suara kekacauan dan gebrakan keras yang menembus dinding ruang rapat. Mereka mengerti. Sesuatu yang sangat besar baru saja terjadi di balik pintu itu. Pak Hendra menyusulku dengan langkah cepat. Bu Anindya, katanya. Menunduk hormat. Apa langkah kita selanjutnya? Tolong siapkan rapat dewan darurat sore ini, kataku. Saya akan menjabat sebagai komisaris utama sementara dan mengawasi seluruh operasional sampai kita menemukan direktur baru yang bersih dan bisa dipercaya. Siap, Bu, katanya. Lalu aku menambahkan sambil terus berjalan. Dan tolong bawakan saya secangkir kopi hitam. Tanpa gula, tanpa susu. Dia berhenti sejenak. Lalu dia tersenyum tipis. Hampir terharu. Segera. Bu Citra, panggilan lama itu. Panggilan dari para veteran yang dulu berjuang bersamaku. Di ruko sempit Bekasi. Ketika kami belum punya apa-apa selain mimpi. Sudah 20 tahun aku tidak mendengar nama itu dipanggil. Rasanya anehnya. Seperti pulang ke rumah. Aku teringat hari pertama di ruko Bekasi itu. Saat para karyawan pertama kami, yang cuma berjumlah 5 orang, memanggilku Bu Citra dengan penuh harap. Mereka percaya padaku. Bahkan ketika perusahaan belum punya apa-apa. Bahkan ketika Reza masih terpuruk di tempat tidur. Panggilan itu bukan sekedar nama. Itu
adalah kepercayaan, otoritas. Pengakuan dari orang-orang yang pernah berdarah-darah bersamaku. Selama 20 tahun, aku membiarkan panggilan itu terkubur demi membiarkan Reza bersinar. Hari ini, ia kembali. Dan aku tidak akan pernah lagi membiarkannya hilang. Aku masuk ke ruangan dan menatap kota dari jendela kaca yang besar. Gedung-gedung pencakar langit berkilauan di bawah matahari pagi. Badai ini belum berakhir. Justru perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Tetapi untuk pertama kalinya, aku tidak takut menghadapinya karena aku tidak lagi berdiri di belakang siapapun. 3 bulan kemudian, audit forensik menemukan lebih banyak hal dari yang kuduga. Reza tidak hanya menggelapkan 3,5 miliar, angka totalnya. Setelah seluruh transaksi terurai, jauh lebih besar dari itu. Dia kehilangan jabatannya. Dia kehilangan seluruh saham cangkangnya, yang kini bahkan tidak berarti apa-apa. Proses hukumnya masih berjalan sampai hari ini. Yulika menghilang dari kota. Perusahaannya dibekukan. Apartemennya disita. Kabarnya, dia pindah ke luar Jawa, memulai semuanya kembali dari nol. Dengan nama yang berusaha dia sembunyikan. Bu Hartini, ibu mertuaku, datang ke rumah seminggu setelah RUPS. Kali ini, dagunya tidak lagi terangkat tinggi. Dia duduk di sofa yang sama. Di tempat Yulika dulu duduk, menyuruhku mundur. "Anin," katanya. Suaranya pelan, nyaris memohon. "Tolong, maafkan Reza. Dia anakku satu-satunya. Tolong jangan teruskan kasus ini ke pengadilan. Demi nama keluarga." Aku menatapnya lama. Perempuan yang dulu memanggilku bukan siapa-siapa. "Bu," kataku tenang. 20 tahun lalu, ketika perusahaan ini hampir bangkrut, saya menggadaikan perhiasan ibu saya untuk menyelamatkannya. Ibu tahu apa yang Reza katakan saat itu? Tidak ada. Dia hanya diam. Sekarang, ketika dia yang menggali lubangnya sendiri, ibu memohon demi nama keluarga. Dia menunduk, air matanya jatuh. "Saya bukan tidak punya hati, Bu. Lanjutku. Tetapi hukum bukan urusan keluarga, itu urusan keadilan. Dan untuk yang ini, saya memilih keadilan." Bu Hartini pulang dengan punggung yang membungkuk. Tidak ada lagi dagu yang terangkat. Aku tidak merasa menang. Aku hanya merasa, akhirnya, semua orang melihat kebenaran apa adanya. Sementara itu, Mahendra Group di bawah manajemen baru yang bersih justru menguat. Para investor yang sempat ragu perlahan kembali percaya karena mereka tahu kini perusahaan dipegang oleh sepasang tangan yang tidak pernah gemetar. Aku mengangkat seorang direktur baru, Bu Lestari, perempuan yang dulu kuangkat dari staf magang, yang setia mengangkat tangannya untukku di RUPS. Untuk pertama kalinya, perusahaan ini dipimpin oleh 2 perempuan yang membangunnya dengan kejujuran. Suatu sore, Reza datang ke kantor. Dia terlihat jauh lebih tua, kurus. Jas mahalnya sudah tidak ada lagi. Dia duduk di seberangku, di ruangan yang dulu pernah menjadi singgasananya. "Nin," katanya pelan, nyaris berbisik. "Maafkan aku. Aku khilaf. Aku salah besar. Mungkin kita masih bisa memulai lagi. Setidaknya bisa kembali berteman." Aku menatap wajahnya yang layu. Lama sekali. Lalu aku menggeleng. Perlahan tetapi tegas. "Pakistan," kataku. "Saya berharap Bapak menemukan kedamaian dalam hidup Bapak ke depan." Itulah kata-kata terakhir yang kutinggalkan dalam hidupnya. Bagi hubungan seperti milik kami, akhir yang paling indah dan paling benar bukanlah saling membenci. Bukan pula berpura-pura masih berteman seolah tidak ada yang pernah terjadi. Akhir yang paling benar adalah menjadi 2 orang asing yang dulu pernah saling mengenal paling dalam di seluruh dunia ini. Aku bangkit dari kursi. Aku berjalan ke jendela. Dari lantai paling atas, kota terbentang luas di bawahku. Gedung-gedung pencakar langit berkilau di bawah matahari sore yang keemasan. 20 tahun yang lalu, aku menaruh seluruh warisanku ke dalam sebuah ruko sempit. Lalu aku memilih berdiri di belakang seorang pria yang kucintai. Aku menghabiskan 2 dekade menjadi bayangan, membiarkan namaku ditelan oleh namanya, membiarkan jerih payahku disebut keberuntungannya.
Aku mengira itulah bentuk cinta yang paling murni. Memberi tanpa meminta, dikenali. Aku salah. Cinta yang membuatmu menghilang, bukanlah cinta. Itu hanya cara yang halus untuk lenyap. Hari ini, aku berdiri di depan, sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku sama sekali tidak takut. Terima kasih telah menemani sampai akhir dari cerita ini. Kisah ini mengajarkan kita satu hal yang sederhana. Kepercayaan dalam pernikahan adalah hal yang indah, tetapi mempercayai seseorang sepenuhnya tidak pernah berarti kita harus kehilangan diri sendiri. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti aku dulu. Mereka berdiri di belakang, memberikan segalanya, lalu menganggap pengorbanan itu sebagai bentuk cinta yang paling tinggi. Jangan pernah menyerahkan seluruh dirimu sampai kamu tidak lagi tahu siapa dirimu sebenarnya. Di luar sana, ada juga banyak suami yang mengira kekuasaan mereka berasal dari diri mereka sendiri. Padahal, seringkali, kekuatan itu hanya dipinjamkan oleh orang yang justru paling mereka remehkan di rumah mereka sendiri. Dan di luar sana, ada pula perempuan-perempuan muda yang memilih jalan pintas, yang mengira merebut milik orang lain adalah sebuah kemenangan. Padahal, apa yang direbut dengan cara yang salah, pada akhirnya akan hilang dengan cara yang sama. Karma tidak pernah datang dengan suara keras. Ia datang pelan, tetapi tidak pernah salah alamat. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa terus bertahan dalam kepasrahan dan diam, atau kita bisa mengambil kembali kemudi hidup ke dalam tangan kita sendiri. Masa lalu memang tidak bisa kita ubah, tetapi bagaimana kita menjalani hari esok selalu bisa kita pilih sendiri. Dan pilihan itu, sekecil apapun, selalu ada di tangan kita. Bahkan di saat kita merasa paling tidak berdaya. Bagaimana menurut kalian? Apakah Anindya terlalu kejam pada suaminya? Atau dia hanya melakukan apa yang seharusnya sudah dia lakukan sejak lama? Ceritakan pendapat dan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Sahabat, 3 hari setelah operasi sesar, ibu mertua saya menyuruh tukang membongkar kamar tempat saya dan bayi saya berbaring. Katanya, kamar itu mau dipakai gudang, yang ia tidak tahu. Di laci kamar itu tersimpan satu map coklat. Dan di dalam map itu, ada nama yang akan membuat seisi rumah ini terdiam. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita mulai, kalau kalian percaya bahwa kesabaran punya batas dan kebenaran selalu menemukan jalannya, tinggalkan satu kata di kolom komentar. Karena cerita malam ini mungkin pernah terjadi di rumah seseorang yang kalian kenal. Nama saya Anissa Rahmawati. Usia saya 32 tahun. Saya lahir dan besar di Klaten, lalu pindah ke pinggiran Bekasi setelah menikah. Sebelum punya anak, saya bekerja sebagai notaris di sebuah kantor kecil di kawasan Bintaro. Pekerjaan yang membuat saya terbiasa membaca satu hal dengan sangat teliti, yaitu surat, setiap titik, setiap nama, setiap tanda tangan. Suami saya bernama Reza Pratama. Usianya 36 tahun. Ia bekerja sebagai teknisi mesin di sebuah pabrik di kawasan industri. Reza bukan lelaki yang pandai bicara. Ia tidak romantis, tapi ia rajin dan ia jujur. Pulang kerja selelah apapun, kalau melihat saya kesakitan, ia diam-diam menghangatkan air atau menggantikan popok anak kami tanpa diminta. Kami tinggal di rumah ibu mertua. Bangunan tua 2 lantai di sebuah gang sempit. Di musim kemarau, lantai 2 terasa seperti panci yang dijemur. Saya tahu ini bukan rumah impian, tapi saya tidak pernah mengeluh. Saya pikir asal kami bersama, panas pun bisa ditahan. Yang saya tidak tahu, di balik dinding rumah panas itu tersimpan sebuah rahasia tentang tanah, tentang warisan, dan tentang siapa sebenarnya pemilik sah tempat kami berpijak. Ibu mertua saya bernama Bu Sutina. Usianya 61 tahun. Beliau bukan tipe yang memukul, bukan tipe yang berteriak, tapi setiap kalimatnya seperti jarum halus, tidak terlihat, tapi menusuk di tempat yang paling lembut. Beliau punya 1 anak perempuan, adik Reza, bernama Wulan. Usianya 29 tahun, belum menikah.
dan tinggal di rumah yang sama. Wulan adalah bayangan ibunya, apapun yang Bu Sutinah katakan. Wulan menambahkan bumbu. Bapak mertua saya, Pak Darmaji, sudah lama sakit-sakitan. Beliau lebih banyak diam, duduk di kursi tua di sudut ruang tamu. Tapi mata beliau, kalau kalian perhatikan, selalu menyimpan sesuatu yang ingin diucapkan, namun tertahan. Saya menikah dengan Reza 3 tahun lalu. Pernikahan kami sederhana. Tidak ada gedung, tidak ada catering mahal, hanya akad di masjid kampung dan syukuran kecil. Sejak hari pertama, saya tahu posisi saya di rumah ini. Saya adalah menantu yang dibawa masuk, bukan anak yang dilahirkan. Setiap kali ada yang salah, mata semua orang otomatis menoleh ke arah saya. Awalnya saya kira itu hanya soal adaptasi. Saya kira seiring waktu, Bu Sutinah akan melihat saya sebagai bagian keluarga. Saya salah, karena yang beliau lihat dari saya sejak awal bukan menantu, tapi rahim yang akan memberinya cucu. Dan begitu cucu itu lahir, beliau pikir tugas saya sudah selesai. Saya hamil di tahun kedua pernikahan. Kehamilan yang tidak mudah. Tekanan darah saya tinggi. Dan dokter sejak awal sudah memperingatkan kemungkinan operasi. Selama hamil, saya tetap memasak, tetap mencuci, tetap mengurus rumah. Bu Sutinah menganggap itu wajar. Perempuan hamil yang masih kuat bekerja, katanya. Tandanya anaknya akan kuat. Tapi setiap kali saya butuh istirahat. Beliau punya komentar. Dulu ibu hamil masih panggul. Air dari sumur, katanya. Sekarang baru hamil saja sudah seperti ratu. Saya hanya diam. Saya menyimpan semua di dalam dada. Saya pikir sebentar lagi anak saya lahir dan semua akan berubah. Akhir bulan Juni, kandungan saya bermasalah. Saya harus segera dioperasi. Reza panik. Ia meminjam motor tetangga untuk membawa saya ke rumah sakit. Bu Sutinah saat itu hanya berkata satu kalimat sebelum kami berangkat. Operasi itu mahal. Mbok ya, diusahakan normal saja. Saya tidak menjawab. Saya sedang menahan nyeri yang membelah perut. Beberapa jam kemudian, anak perempuan saya lahir lewat operasi sesar. Beratnya 3,1 kilogram. Tangisnya keras dan sehat. Saya menamainya Keisha. Saat pertama kali menggendongnya, seluruh sakit di tubuh saya seakan hilang sejenak. Reza menangis di samping ranjang. Lelaki yang tidak pandai bicara itu hanya bisa mengusap kepala saya berkali-kali. Tapi di luar kamar bersalin, suasana berbeda. Bu Sutinah datang menjenguk. Beliau menggendong Keisha, mengamati wajahnya, lalu berkata, "Alhamdulillah, mirip Reza. Hidungnya hidung keluarga kami." Lalu beliau menyerahkan Keisha kembali kepada saya, tanpa sekalipun bertanya bagaimana keadaan saya. Padahal saya baru saja keluar dari ruang operasi. Padahal jahitan di perut saya masih basah. Saya pulang ke rumah 5 hari kemudian. Tubuh saya belum pulih. Setiap kali batuk, jahitan di perut terasa seperti ditarik. Dokter berpesan, saya harus banyak istirahat, makan bergizi, dan menjaga luka tetap kering. Tapi rumah itu di bulan Juli, panasnya luar biasa. Kamar kami di lantai 2 seperti tungku. Keisha sering terbangun menangis karena gerah. Keringatnya membasahi seluruh punggung. Saya dengan luka yang belum kering, harus bangun setiap 2 jam, menipasi anak saya dengan kipas kertas sampai tangan saya pegal. Reza melihat itu. Suatu malam, ia pulang membawa sebuah kotak besar, sebuah pendingin ruangan AC kecil, merek yang tidak mahal. Dibeli dengan cara mencicil 12 bulan. Buat Keisha, katanya pelan. Biar dia nggak kepanasan. Kamu juga, biar lukamu cepat sembuh. Saya menatap kotak itu, lalu menatap Reza. Bagi orang lain, AC mungkin hanya barang elektronik biasa. Bagi saya, malam itu, ia adalah sepasang tangan yang menopang saya dan bayi saya di hari-hari paling lemah. Saya tidak tahu, benda kecil itulah yang akan menjadi sumbu dari semua yang terjadi setelahnya. Sorenya,
Tukang dari toko datang memasang AC di kamar kami. Suara bor menggema di dinding. Keisha sempat terkejut dan menangis. Lalu saya bawa ke teras, menenangkannya. Di halaman bawah, Bu Sutina sedang duduk membersihkan kangkung. Beliau membersihkannya untuk kedua kali. Padahal kangkung itu sudah bersih. Matanya terus melirik ke arah jendela kamar kami. Wulan berdiri di sampingnya, bersedekap. "Sekarang sudah zamannya, ya," kata Wulan. Cukup keras agar saya dengar. Baru jadi istri teknisi saja sudah pasang AC. Padahal ibu seumur hidup tidur pakai kipas angin butut. Bu Sutina tidak menjawab. Tapi tangannya mencabik kangkung lebih keras dari biasanya. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kamar kami terasa sejuk. Keisha tidur pulas lebih dari 3 jam. Saya pun bisa memejamkan mata sejenak tanpa terbangun karena keringat. Reza duduk di kaki ranjang, mengatur suhu agar tidak terlalu dingin. Ia menggantungkan sehelai kain di depan lubang angin, supaya udara tidak langsung mengenai Keisha. "Kita memang belum punya apa-apa," gumamnya. "Tapi anak kita harus bisa tidur nyenyak. Kamu juga harus sembuh." Saya menatapnya, dan hati saya penuh. Saya pikir mungkin badai sudah lewat. Saya salah. Badai itu baru saja mengumpulkan tenaga. Keesokan paginya, saya bangun saat langit masih remang. Saya turun ke dapur untuk membuat air hangat. Di ruang tengah, saya mendengar suara Bu Sutinah dan Wulan berbisik. Mereka berhenti begitu melihat saya. Bu Sutinah menatap saya lama, lalu berkata dengan nada datar, "Nisa, kamar atas itu kan sebenarnya kamar paling besar di rumah ini. Sayang kalau cuma dipakai kamu sama bayi." Saya tidak mengerti maksudnya. Saya hanya mengangguk dan kembali ke dapur. Tapi kalimat itu saya tahu sekarang adalah peluru pertama. Hari berikutnya, saat saya sedang menyusui Keisha di kamar, Bu Sutinah masuk tanpa mengetuk. Beliau memandang berkeliling, lalu berkata, "AC ini bagus juga, tapi kasihan Bapak. Beliau yang sakit malah tidur di kamar pengap di bawah. AC ini buat Keisha." "Bu," kata saya pelan. "Dokter bilang bayi nggak boleh kepanasan. Apalagi luka jahitan saya juga belum kering." Bu Sutinah menatap saya. "Bayi kepanasan itu wajar. Nisa, Reza dulu juga kepanasan. Nyatanya sehat sampai sekarang. Yang sakit beneran itu Bapak." Saya diam. Saya tahu di rumah ini, kalau saya membalas, saya yang akan disebut durhaka. 3 hari kemudian, kejadian itu terjadi. Pagi itu, Reza sudah berangkat kerja. Saya sedang menggendong Keisha di teras, menjemurnya di bawah matahari pagi sebentar. Tiba-tiba, saya mendengar suara bor dari dalam rumah. Saya bergegas masuk. Di tangga, saya berpapasan dengan 2 orang tukang yang membawa AC saya, yang masih mencicil. Diturunkan dari kamar kami, menuju kamar Bu Sutinah di lantai 1. "Mau dibawa kemana itu?" Suara saya bergetar. Bu Sutinah keluar dari kamarnya, tenang sekali. "Dipindah ke kamar Bapak. Beliau lebih butuh. Kamu masih muda, masih kuat. Bayi juga nggak akan mati cuma gara-gara gerah." Saya berdiri mematung. Keisha di gendongan saya mulai menangis, seakan tahu sesuatu yang buruk sedang terjadi. "Bu, ini Reza yang beli buat anak kami. Masih dicicil. Tolong jangan dipindah," kata saya, menahan air mata. Wulan muncul dari belakang ibunya. "Mbak, ini rumah ibu." "Loh, apapun yang ada di rumah ini, ibu berhak atur. Jangan sok jadi nyonya di rumah orang." Kalimat itu menusuk lebih dalam dari yang mereka kira. Di rumah orang, mereka pikir saya orang asing di sini. Mereka tidak tahu, justru kalimat itulah yang kelak akan kembali kepada mereka. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. 2 tukang itu menuruti Bu Sutinah, bukan saya. AC itu turun ke kamar beliau, dan di dinding kamar kami hanya tersisa beberapa lubang bor yang berantakan dan kabel yang menjuntai seperti urat yang putus. Malam itu, Keisha menangis sepanjang malam karena gerah. Saya kembali menyipasinya dengan kipas kertas, dengan jahitan yang berdenyut setiap kali saya menunduk. Air mata saya jatuh tanpa suara, supaya tidak membangunkan siapapun. Saat Reza pulang dan melihat dinding kamar yang kosong, wajahnya berubah.
AC-nya mana? Tanyanya. Saya menceritakan semuanya. Reza terdiam lama. Lalu ia turun ke bawah. Dan untuk pertama kalinya, saya mendengar suaranya meninggi pada ibunya. Bu, itu saya beli buat anak saya. Masih saya cicil. Kenapa dipindah tanpa bilang saya? Loh, kamu anak ibu. Jawab Bu Sutina. Apa yang kamu punya? Ya punya keluarga ini. Lagi pula bapakmu yang sakit. Masa kalah sama bayi? Bapak bisa pakai kipas. Bu, Keisha bayi. Lukanya Nisa belum sembuh. Sudah. Potong Bu Sutina. Kamu sekarang bela istri. Lupa sama orang tua. Ini yang mamanya menantu masuk. Anak hilang. Reza ingin membalas. Tapi Pak Darmaji dari kursinya berkata pelan. Sutina, sudah. Aceh itu buat cucu kita. Kembalikan saja ke atas. Bu Sutina menoleh tajam pada suaminya. Bapak ini selalu saja membela mereka. Memangnya saya salah? Rumah ini punya saya. Saya yang atur. Pak Darmaji terdiam. Tapi saya melihat di mata beliau. Ada sesuatu yang patah dan ada sesuatu yang ingin beliau katakan. Tapi beliau telan kembali. Aceh itu tidak pernah kembali ke kamar kami sejak malam itu. Reza lebih banyak diam di rumah. Tapi saya tahu di dalam. Ia sedang menahan banyak hal yang ia tidak tahu dan yang saya sendiri belum tahu malam itu. Di kamar yang panas inilah tersimpan jawaban atas semua kesombongan mereka. Hari-hari berikutnya, tekanan tidak datang sekaligus. Ia datang setetes demi setetes, seperti air yang menetes ke batu. Pelan, tapi melubangi. Yang pertama adalah soal air susu. Karena saya menyusui. Saya menyimpan stok ASI perah di freezer dapur dalam kantong-kantong kecil yang saya beri tangga. Itu cadangan kalau saya sedang tidak di rumah. Atau kalau jahitan saya sedang sangat nyeri. Suatu pagi, saya membuka freezer. Dan semua kantong itu hilang. Bu, ASI saya di freezer kemana? Tanya saya. Bu Sutina menjawab tanpa menoleh sambil mengaduk teh. Oh, itu. Wulan buang. Bau, katanya. Freezer kan buat simpan lauk, bukan buat begituan. Saya terdiam. Stok 2 minggu. Hilang dalam sekejap. Bagi ibu menyusui, ASI perah bukan sekadar cairan. Itu jam-jam saya duduk memompa di tengah malam, menahan kantuk dan nyeri. Wulan keluar dari kamarnya, menguap. Lagian aneh. Mbak, nyimpen susu di freezer. Di sini bukan rumah sakit. Saya tidak membalas. Saya hanya menutup pintu freezer pelan-pelan. Tapi malam itu, saya mulai mencatat. Bukan untuk membalas. Hanya supaya saya ingat bahwa kesabaran saya punya saksi, yaitu diri saya sendiri. Lalu datang soal pekerjaan rumah. Ada kabar bahwa keluarga jauh dari pihak mertua akan datang menjenguk bayi. Bu Sutina ingin menjamu mereka dengan rendang, opor, dan kue-kue. Dan beliau menyerahkan semua kepada saya. Nisa, kamu yang masak. Ya, ibu sudah tua. Wulan gak bisa masak. Lagi pula kamu kan yang punya bayi, ya kamu yang harus menjamu tamu yang datang lihat bayimu. Saya menatap tumpukan belanjaan di meja dapur. Jahitan sesar saya baru 3 minggu. Berdiri lama membuat perut saya berdenyut. Tapi saya tahu kalau saya menolak, mereka akan punya cerita baru untuk tetangga. Menantu malas, menantu sombong, menantu yang tidak mau repot. Maka saya masak seharian penuh. Dengan Keisha digendong di selendang di dada saya. Saya mengulek bumbu, menumis. Menunggui rendang yang harus diaduk berjam-jam. Beberapa kali saya harus berpegangan pada meja karena pusing. Keringat bercampur dengan air mata yang saya seka diam-diam. Saat tamu datang, Bu Sutina duduk manis menerima pujian. Wah, masakannya enak sekali. Bu Sutina pinter masak. Dan beliau hanya tersenyum. Iya, alhamdulillah. Di rumah ini semua diajari masak. Tidak sekalipun beliau menyebut bahwa yang memasak adalah menantu yang baru 3 minggu
keluar dari meja operasi. Saya berdiri di dapur, mencuci tumpukan piring kotor, mendengar tawa di ruang tamu. Dan untuk pertama kalinya, saya merasa benar-benar sendirian di rumah yang penuh orang itu. Insiden ketiga adalah yang paling menyakitkan karena menyangkut uang. Setiap bulan, Reza menyerahkan sebagian gajinya untuk biaya rumah. Itu wajar dan saya tidak pernah keberatan. Tapi bulan itu, Reza menyisihkan sejumlah uang khusus untuk imunisasi Keisha dan kontrol jahitan saya ke dokter. Uang itu ia titipkan di laci kamar. Saat saya mau membawanya ke posyandu, uang itu tidak ada. Saya bertanya pada Reza. Ia bingung. Lalu, malam itu, terungkap. Bu Sutinah yang mengambilnya. Ibu pakai dulu buat bayar tukang yang pasang ulang AC di kamar ibu. Sama beli beras. Katanya enteng. Toh imunisasi bisa ditunda. Bayi sehat kok. Lagian di posyandu kan gratis. Itu bukan cuma imunisasi, Bu, kata saya. Menahan suara. Itu juga buat kontrol jahitan saya. Kalau infeksi, bisa bahaya. Jahitan, ia tinggal dijaga sendiri, jawab beliau. Dulu ibu melahirkan gak pernah kontrol-kontrol segala, sehat-sehat saja. Reza mengepalkan tangan. Tapi saya menyentuh lengannya, memberi isyarat agar diam. Bukan karena saya menyerah, tapi karena saya tahu ini bukan saat yang tepat. Saya sudah menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar dari uang imunisasi. Yang keempat, terjadi di luar rumah, di posyandu, saat saya akhirnya membawa Keisha imunisasi dengan uang pinjaman dari tetangga. Saya mendengar bisik-bisik. Beberapa ibu menatap saya dengan tatapan aneh. Belakangan, saya tahu Bu Sutinah telah bercerita ke seantero kampung bahwa menantunya manja, suka beli barang mahal, padahal suami cuma teknisi, tidak mau menurut pada mertua, dan membuat anaknya berani melawan orang tua. Cerita itu sudah berputar dari mulut ke mulut, dipoles sedemikian rupa sampai saya di mata kampung menjadi menantu durhaka. Saya pulang dari posyandu dengan dada sesak, bukan karena tuduhan itu benar, tapi karena saya tahu melawan gosip dengan kata-kata hanya akan membuat saya tampak semakin bersalah. Kebenaran tidak bisa diteriakan. Kebenaran harus dibuktikan. Dan malam itulah, ketika semua tuduhan menumpuk di pundak saya, ketika saya merasa paling tidak berdaya, saya teringat pada lemari tua di sudut kamar. Lemari yang kuncinya baru saja saya temukan. Setiap malam yang berat membawa saya lebih dekat pada satu titik. Setiap penghinaan menambah satu alasan untuk akhirnya membuka pintu yang selama ini terkunci. Dan setiap kali mereka berkata, "Ini rumah ibu," tanpa mereka sadari, mereka sedang berjalan menuju kalimat yang akan mematahkan mereka sendiri. Hari-hari berikutnya, setiap makan malam menjadi medan perang dingin. Suatu malam, menu kami sayur bening, ikan asin, dan sambal. Saya duduk dekat pintu sambil menggendong Keisha. Bu Sutinah menyendokkan nasi untuk Reza, lalu berkata, "Makan yang banyak, Nak. Sekarang kamu kerja, bukan cuma buat anak istri, buat bayar AC juga. Kasihan, badan dipakai kerja Rodi buat fasilitas mewah." Wulan tertawa. "Iya, Mas Budi Mas Reza sekarang gayanya kayak manajer. Istri dan anak harus full fasilitas. AC, susu mahal, popok merek bagus. Saya nggak pernah minta Mas Reza beli apa-apa," kata saya. Menahan suara. "Itu karena Keisha kepanasan." Wulan mengangkat bahu. "Aku nggak bilang Mbak yang minta. Aku cuma lihat kakakku terlalu sayang istri." "Mbak, jangan sensi. Perempuan abis melahirkan, kan katanya banyak pikiran." Bu Sutinah menyambung. "Baru dibilang begitu saja, sudah tersinggung. Rumah ini sekarang kayaknya harus hati-hati kalau mau bicara." Pak Darmaji meletakkan mangkuknya. "Sudahlah. Dia baru melahirkan. Jangan diperpanjang." Bu Sutinah menoleh tajam. "Bapak lagi. Apa saya salah bicara? Rumah pas-pasan. Mau keluar uang, harus dipikir." Tidak ada yang bicara lagi. Hanya suara sendok beradu dengan piring. Terdengar kering.
Saya membawa Keisha kembali ke kamar. Di belakang saya dengar Bu Sutina menghela napas panjang. Seolah saya baru saja melakukan dosa besar. Puncak dari semua kekejaman kecil itu terjadi pada satu malam. Ketika Keisha demam, suhu tubuhnya naik, pipinya merah, dan ia rewel sepanjang malam. Kamar kami tanpa AC terasa seperti tungku, dan keringat membuat demamnya semakin tidak nyaman. Saya menyalakan kipas angin tua satu-satunya yang kami punya, mengarahkannya ke arah Keisha dari jauh. Tengah malam, Bu Sutina mengetuk pintu, lalu masuk tanpa menunggu. Kipasnya dimatikan, berisik, dan boros listrik. Tagihan bulan ini sudah membengkak gara-gara AC. Bu, Keisha demam, kata saya. Dia butuh udara. Demam ya, dikompres, bukan dikipas. Dulu anak-anak ibu demam juga nggak pakai kipas-kipasan. Matikan. Saya menatap beliau, lalu menatap Keisha yang merintih. Saya tidak mematikan kipasnya. Untuk pertama kalinya, saya membantah dengan diam. Bu Sutina berdiri sebentar, lalu pergi sambil menggerutu. Menantu sekarang. Dibilangin orang tua, malah ngeyel. Saya menggendong Keisha sepanjang malam, mengompres dahinya dengan air hangat, sambil membaca buku panduan dari posyandu di bawah cahaya ponsel. Reza sedang shift malam, jadi saya sendirian. Dan dalam kesendirian itu, di tengah tangis bayi saya yang demam, saya bersumpah pada diri sendiri bahwa anak saya tidak akan tumbuh menjadi orang yang menganggap menyakiti orang lemah adalah hal biasa. Pagi harinya, demam Keisha turun. Tapi tekad saya naik. Beberapa hari kemudian, Wulan membawa pulang seorang lelaki, calon yang ia bangga-banggakan. Seluruh rumah disiapkan untuk menyambutnya, dan di depan lelaki itu, Wulan memperkenalkan saya dengan kalimat yang membuat saya mengepalkan tangan di balik selendang bayi. Ini istrinya Mas Reza, numpang di sini juga, maklum. Suaminya cuma teknisi, jadi belum bisa punya rumah sendiri. Lelaki itu memandang saya dengan tatapan kasihan yang menghina. Bu Sutina menambahkan, iya, kami sih ikhlas menampung, namanya juga keluarga. Saya hanya tersenyum sopan. Saya menyuguhkan teh, lalu undur diri ke kamar. Tapi di dalam sesuatu mengeras. Bukan dendam, tapi keputusan. Saya tahu persis sekarang bahwa diam saya selama ini bukan kelemahan. Diam saya adalah waktu yang saya beli untuk menyiapkan satu kebenaran yang akan membuat semua kalimat numpang itu runtuh. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Bukan karena gerah, tapi karena satu hal yang terus berputar di kepala saya. Kalimat Wulan tadi siang. Ini rumah ibu, jangan sok jadi nyonya di rumah orang. Numpang di sini. Saya bangkit perlahan, agar tidak membangunkan Keisha. Saya berjalan ke arah lemari tua di sudut kamar. Lemari yang dulu katanya milik almarhum kakek Reza. Lemari yang sejak kami menempati kamar ini tidak pernah dibuka. Karena kuncinya hilang. Tapi minggu lalu, saat membongkar barang lama, mencari kain bedong, saya menemukan kunci kecil berkarat di balik laci. Dan saat saya coba, kunci itu cocok. Malam itu, dengan tangan gemetar, saya membuka lemari itu lagi. Di dalamnya, di antara baju-baju lama dan koran menguning, ada satu map coklat yang terikat karet. Saya sudah pernah melihatnya seminggu lalu, tapi waktu itu saya tidak sempat membacanya, karena Keisha menangis. Kali ini, di bawah cahaya temaram, saya membukanya. Dan saat saya membaca lembar pertama, jantung saya berhenti sejenak. Yang ada di tangan saya bukan surat biasa. Itu adalah sertifikat tanah. Sertifikat hak milik atas tanah tempat rumah ini berdiri. Saya membacanya pelan-pelan, karena profesi saya mengajari saya untuk tidak salah baca satu huruf pun. Dan di kolom, nama pemilik. Tertulis bukan nama Bu Sutina, bukan nama Pak Darmaji. Yang tertulis di sana adalah nama almarhum kakek Reza, lengkap dengan satu lembar surat di belakangnya. Sebuah surat wasiat tulisan tangan, bertanggal jelas, ditandatangani di atas meterai. Isi surat itu membuat tangan saya gemetar. Kakek Reza, sebelum meninggal, mewasiatkan tanah ini
bukan kepada Bu Sutinah. Tanah ini diwariskan kepada cucu pertama yang lahir dari garis keluarga ini. Cucu pertama. Dan kakek menulis dengan jelas, selama cucu pertama belum lahir, tanah dititipkan dan dirawat, tapi tidak boleh dijual atau dialihkan oleh siapapun. Saya terduduk di lantai. Selama ini, semua orang di rumah ini berkata, ini rumah ibu. Padahal secara hukum, rumah ini belum pernah resmi menjadi milik Bu Sutinah dan cucu pertama yang dimaksud kakek yang akan menjadi pewaris sah tanah ini. Baru saja lahir 5 hari lalu lewat operasi sesar. Cucu pertama itu adalah Keisha, anak saya. Saya memeluk map itu di dada. Bukan karena saya menginginkan tanah, tapi karena untuk pertama kalinya saya mengerti satu hal. Selama ini saya bukan orang asing di rumah ini. Justru anak saya, secara hukum, adalah pemilik sah tempat mereka berdiri sambil menghina saya. Tapi saya tidak mengatakan apapun. Saya seorang notaris. Saya tahu surat selembar tidak ada artinya tanpa proses yang benar. Saya tahu kemarahan yang dilampiaskan terlalu cepat hanya akan jadi pertengkaran, bukan keadilan. Maka malam itu, saya menutup kembali map coklat itu, menguncinya, dan menyimpan kuncinya di tempat yang tak akan mereka duga. Saya memutuskan untuk diam dan menunggu. Hari-hari berikutnya, saya berubah. Bukan menjadi melawan, tapi menjadi tenang. Saya tidak lagi menangis saat dihina. Saya tidak lagi gemetar saat Bu Sutinah meninggikan suara. Perubahan itu justru membuat mereka heran. Diam-diam, saya mulai bekerja. Di sela menyusui Keisha, saya menghubungi kantor lama saya. Saya meminta bantuan seorang rekan, Pak Tono, notaris senior yang dulu membimbing saya. Saya menceritakan soal sertifikat dan surat wasiat itu. Pak Tono memeriksanya, dan ia membenarkan. Surat wasiat tulisan tangan di atas meterai, dengan saksi yang masih hidup. Secara hukum, sah dan kuat. Tapi kamu harus hati-hati, Nisa, kata Pak Tono lewat telepon. Kalau wasiat ini muncul tiba-tiba, keluarga bisa menuduh kamu memalsukannya. Kumpulkan dulu bukti pendukung, saksi, dokumen asli, riwayat tanah. Jangan gegabah. Saya mengikuti nasihatnya. Pelan-pelan, tanpa siapapun curiga. Saya mulai menyusun semuanya. Saya menemukan saksi penandatanganan wasiat, seorang tetangga tua bernama Pak Hadi, yang dulu hadir saat kakek menulisnya. Saya mencatat riwayat pembayaran pajak tanah, yang ternyata selama ini dibayar dari rekening peninggalan kakek, bukan dari Bu Sutinah. Saya melakukannya dengan sangat hati-hati. Saat menyusui Keisha tengah malam, saya membaca ulang setiap lembar dokumen, memastikan tidak ada celah. Saat Bu Sutinah dan Wulan pergi ke pasar, saya menemui Pak Hadi diam-diam di rumahnya. Lelaki tua itu, yang ternyata sudah lama menyimpan rasa tidak enak, bercerita banyak. Kakekmu Reza itu orang baik, Nak, kata Pak Hadi. Sebelum meninggal, beliau memanggil saya dan satu tetangga lagi. Beliau bilang, tanah ini jangan sampai jatuh ke tangan yang salah. Beliau tahu watak menantunya, Bu Sutinah. Makanya beliau menulis wasiat itu, supaya tanah turun ke cucu yang benar-benar darah keturunannya, bukan disalahgunakan. Saya saksinya. Saya bersedia bersaksi kapanpun. Air mata saya hampir jatuh mendengarnya. Ternyata almarhum kakek, jauh sebelum saya ada, sudah memikirkan keadilan untuk cucu yang bahkan belum lahir. Dan tanpa beliau tahu, cucu itu adalah Keisha saya. Saya juga menemui pegawai kelurahan untuk menyalin riwayat tanah. Semua cocok. Tidak pernah ada peralihan nama resmi ke Bu Sutinah. Selama ini, beliau hanya menguasai, bukan memiliki. Setiap dokumen yang saya kumpulkan menjadi satu batu bata, menyusun sebuah dinding yang kelak tidak akan bisa mereka robohkan dengan teriakan. Setiap potong bukti saya simpan rapi dalam map terpisah. Saya foto, lalu saya kirim salinannya ke email Pak Tono sebagai cadangan. Seperti dulu saya menyimpan luka di dalam dada, kini saya menyimpan bukti di dalam map. Bedanya, luka membuat saya lemah, bukti membuat saya tenang. Sementara itu, di rumah, tekanan
tidak berhenti. Bu Sutina mulai menyinggung soal kamar kami lagi. Suatu hari, beliau berkata terang-terangan, "Nisa, kamar atas itu mau ibu pakai buat Wulan. Wulan kan mau ada calon. Masa kamarnya sempit? Kamu sama bayi pindah ke kamar bawah yang kecil saja. Toh kalian nggak butuh ruang luas." Saya menatap beliau. Saya bisa saja menolak, tapi saya hanya berkata, "Baik, Bu, nanti saya bicarakan dengan Mas Reza." Bu Sutina tampak puas. Beliau pikir saya akhirnya tunduk. Padahal saya hanya sedang menjaga agar tidak ada keributan sebelum semua bukti lengkap. Tapi malam itu, ketika saya cerita pada Reza soal rencana ibunya memindahkan kami ke kamar kecil, Reza akhirnya meledak. "Bu, ini sudah keterlaluan," katanya pada Bu Sutina di ruang tengah. "AC diambil. Sekarang kamar anak saya mau diambil juga. Memangnya kami ini apa di rumah ini?" Bu Sutina berdiri. "Kalian ini numpang di rumah ibu. Numpang itu ya tahu diri. Kalau nggak terima, ya silahkan cari rumah sendiri. Bisa nggak? Gaji teknisi mana cukup buat ngontrak?" Kalimat itu, "numpang di rumah ibu," diucapkan tepat di depan saya. Saya hanya tersenyum kecil di dalam hati, karena saya tahu beberapa minggu lagi kalimat itu akan menjadi sangat ironis. Wulan ikut menimpali. "Mas, Mbak Nisa ini pinter banget bikin Mas berani sama ibu. Dulu Mas nggak pernah begini sejak ada dia." Mas berubah. Reza menatap adiknya. Yang berubah bukan saya, Wulan. Yang berubah cara kalian memperlakukan keluarga saya. Suasana memanas. Pak Darmaji mencoba menengahi, tapi suaranya yang lemah tenggelam. Malam itu berakhir dengan semua orang masuk ke kamar masing-masing dengan amarah yang tertahan. 3 minggu berlalu. Bukti saya hampir lengkap. Pak Tono sudah menyiapkan langkah hukum yang benar. Wasiat akan didaftarkan. Hak waris akan ditetapkan secara resmi melalui pengadilan. Dan kepemilikan tanah akan dialihkan kepada ahli waris sah, yaitu Keisha. Dengan saya dan Reza sebagai wali. Tapi sebelum semua selesai, terjadi satu peristiwa yang mempercepat segalanya. Sore itu, saya sedang keluar membeli obat di apotik. Saya menitipkan Keisha pada Reza yang kebetulan libur. Tapi Reza tertidur kelelahan setelah lembur semalaman. Saat itulah, Bu Sutina masuk ke kamar dan menggendong Keisha keluar menuju halaman. Saya pulang tepat saat Bu Sutina berdiri di halaman, menggendong Keisha. Sementara langit mulai mendung. Keisha menangis kencang. Tidak nyaman di gendongan yang asing. "Bu, Keisha kenapa dibawa keluar? Mau hujan?" kata saya. Mempercepat langkah. "Ibu cuma mau pamer cucu ke tetangga," jawab beliau enteng. "Salah. Beliau baru sembuh dari batuk. Bu, tolong. Saya yang gendong." Bu Sutina malah memeluk Keisha lebih erat. "Ini cucu saya. Saya berhak gendong kapanpun. Kamu ini cuma yang melahirkan. Setelah lahir, dia ini darah daging keluarga kami." Kalimat itu, "kamu cuma yang melahirkan." Seakan saya hanya alat. Seakan setelah tugas saya selesai, saya bisa dibuang. Tepat saat itu, motor Reza berhenti di depan. Ia terbangun dan panik mencari Keisha, lalu mengejar keluar. Melihat ibunya menggendong Keisha yang menangis di bawah langit mendung. Dan saya berdiri pucat. Reza berlari. "Bu, berikan Keisha ke Nisa," katanya tegas. Bu Sutina menatapnya. "Kamu pulang pas sekali. Istrimu sekarang melarang ibu menggendong cucu sendiri. Ibu membawa Keisha keluar, padahal Nisa belum mengizinkan. Dan mau hujan." "Itu salah, Bu." Suara Reza dingin, berbeda dari biasanya. Mata Bu Sutina memerah. "Kamu lagi-lagi membela dia. Dulu soal Aceh, sekarang soal cucu. Anak macam apa kamu ini?" "Saya membela anak saya dan istri saya," jawab Reza. "Dan saya tidak akan membiarkan ini terulang." Wulan keluar. "Lebay banget sih. Cuma digendong sebentar." Reza menatap adiknya. "Perlu. Karena kalau tidak ditegaskan, kalian akan terus bilang ini cuma masalah kecil." Reza mengambil Keisha dari gendongan ibunya. Keisha langsung tenang di dada ayahnya. Bu Sutina berdiri terpaku. Wajahnya keras menahan amarah. "Bagus," katanya akhirnya. "Kalau kalian merasa hebat,
Silahkan keluar dari rumah ini. Rumah ini punya saya. Saya nggak mau lagi ada orang yang ngelawan di rumah saya sendiri. Hening sejenak. Lalu, dengan tenang, saya berbicara untuk pertama kalinya malam itu. Bu, boleh saya tanya satu hal? Ibu yakin rumah ini milik ibu? Bu Sutinah menoleh. Apa maksudmu? Jelas, ini rumah saya. Tanah warisan dari mertua saya. Saya menatapnya tenang. Warisan dari kakeknya Reza, almarhum. Apakah ibu pernah membaca surat wasiat beliau? Wajah Bu Sutinah berubah. Wasiat apa? Tidak ada wasiat. Bapak mertua saya meninggal tanpa surat. Ada. Bu, kata saya pelan. Saya menemukannya di lemari tua kamar atas, lengkap dengan sertifikat hak milik dan surat wasiat tulisan tangan beliau di atas meterai. Suasana hening total. Bahkan, Wulan tidak bersuara. Pak Darmaji, yang sejak tadi duduk di teras, perlahan menegakkan badannya. Surat itu menyatakan, lanjut saya, tanah ini bukan diwariskan kepada ibu, tapi kepada cucu pertama dari garis keluarga ini. Dan selama cucu pertama belum lahir, tanah ini hanya dititipkan untuk dirawat. Tidak boleh dijual atau diakui sebagai milik pribadi. Saya berhenti sejenak. Lalu, saya menatap Keisha di gendongan Reza, cucu pertama itu. Bu, baru lahir 3 minggu lalu, lewat operasi sesar yang ibu bilang terlalu mahal. Cucu pertama itu adalah Keisha, anak saya. Map coklat itu sudah ada di tangan saya. Saya membukanya dan menunjukkan lembar sertifikat serta surat wasiat itu, tanpa melepaskannya dari tangan saya. Jadi, selama ini, Bu, saya bukan orang asing yang numpang, justru anak saya, secara hukum, adalah pemilik sah tanah tempat ibu berdiri sambil menyuruh kami keluar. Wajah Bu Sutinah pucat pasi. Itu palsu. Kamu pasti memalsukannya. Kamu kan notaris. Gampang bikin surat bohong. Saya notaris. Bu, jawab saya tenang. Justru karena itu, saya tahu persis apa yang sah dan apa yang tidak. Surat ini sudah saya periksakan ke notaris senior. Ada saksi yang masih hidup, Pak Hadi, tetangga yang dulu hadir saat kakek menulisnya. Ada riwayat pajak tanah yang selama ini dibayar dari rekening peninggalan kakek, bukan dari uang ibu. Ada catatan kelurahan yang menunjukkan tanah ini tidak pernah resmi beralih nama ke ibu. Semua sudah lengkap. Kalau ibu mau menuduh saya memalsukan, silahkan. Kita selesaikan di pengadilan. Di sana, semua surat akan diuji keasliannya. Dan kalau terbukti palsu, saya yang akan dipenjara. Tapi kalau terbukti asli, Bu, semua orang akan tahu siapa yang selama ini tinggal di tanah yang bukan miliknya, sambil mengusir pemiliknya yang sah. Untuk pertama kalinya sejak saya mengenalnya, Bu Sutinah tidak punya kata-kata. Wajahnya, yang selama ini selalu mengeras penuh kuasa, kini retak. Tangannya yang menggendong Keisha tadi gemetar di sisi tubuhnya. Wulan mencoba menyelamatkan keadaan. Mbak, kita kan keluarga. Masa tega bawa-bawa pengadilan? Malu sama tetangga. Saya menatapnya. Malu, Wulan. Beberapa hari lalu kamu memperkenalkan saya pada calonmu sebagai menantu yang numpang. Kamu tidak malu saat itu. Sekarang kamu bicara soal malu. Wulan terdiam. Wajahnya memerah. Pak Darmaji bangkit dari teras. Beliau berjalan pelan menghampiri kami. Setiap langkahnya berat, seperti membawa beban yang sudah lama ia pikul. Lalu, dengan suara serak yang menahan sesuatu selama bertahun-tahun, beliau berkata, wasiat itu benar ada, Sutinah. Bapak ada di sana saat ayah menulisnya. Aku diam selama ini karena kamu bilang surat itu sudah hilang dan aku terlalu lelah bertengkar. Tapi aku tahu suatu hari surat itu akan muncul. Dan ternyata ia muncul di tangan menantu yang selama ini kita perlakukan seperti pembantu. Bu Sutinah menatap suaminya. Tidak percaya. Bapak tahu selama ini. Dan diam saja. Aku tahu, jawab Pak Darmaji. Dan aku malu pada diriku sendiri. Selama bertahun-tahun, aku membiarkanmu menghina perempuan yang justru menjaga rumah ini untuk cucu kita sendiri. Aku diam
saat Aceh anak itu kau ambil. Aku diam saat kau suruh dia masak dengan luka yang belum kering. Aku diam saat kau ambil uang imunisasi cucu kita. Aku pengecut, Sutina. Tapi malam ini, aku tidak akan diam lagi. Bu Sutinah jatuh terduduk di kursi. Wulan berusaha menyela. Tapi, Pakistan, kalau tanah jatuh ke bayi, kita mau tinggal di mana? Bayi itu juga keluarga kita. Wulan. Potong Pak Darmaji. Cucu kita, yang ibunya kalian suruh keluar dari rumah ini tadi. Apakah dia mengusir kita? Tidak. Coba dengarkan dulu apa yang akan dia katakan. Semua mata menoleh pada saya. Dan untuk pertama kalinya, di rumah yang selama ini memandang saya sebagai orang asing, saya menjadi orang yang paling didengar malam itu. Tidak ada lagi yang bisa diucapkan Bu Sutinah. Beliau masuk ke kamarnya tanpa kata, dengan langkah seseorang yang baru saja kehilangan dunia yang ia kira ia miliki. Beberapa hari kemudian, proses hukum berjalan dengan benar. Saya tidak datang untuk merebut atau mengusir siapapun, meskipun saya bisa, bersama Pak Tono dan Pak Darmaji sebagai saksi. Surat wasiat didaftarkan secara resmi. Pengadilan menetapkan Kisha sebagai ahli waris sah tanah dan rumah itu, dengan saya dan Reza sebagai wali sampai ia dewasa. Sertifikat baru pun terbit, dan di kolom nama pemilik kini tertulis nama anak saya, Kisha Pratama, pemilik sah tanah yang berdiri di gang sempit pinggiran Bekasi. Saya bisa saja hari itu berdiri di tengah ruang tamu dan berkata, "Sekarang kalian yang numpang." Saya bisa saja menyuruh mereka keluar, persis seperti mereka dulu menyuruh saya. Tapi, saya tidak melakukannya. Saya kumpulkan semua orang di ruang tengah. Bu Sutinah, Wulan, Pak Darmaji, dan Reza. Saya letakkan sertifikat baru itu di atas meja. Rumah ini, kata saya, secara hukum sekarang milik Kisha. Tapi saya tidak akan mengusir siapapun. Bu Sutinah dan Pak Darmaji boleh tinggal di sini sampai akhir. Wulan juga. Sampai ia menikah. Karena bagaimanapun, ini keluarga Kisha. Saya menatap Bu Sutinah. Tapi ada syaratnya. Mulai hari ini, di rumah ini, tidak ada lagi yang boleh menghina siapapun. Tidak ada lagi yang menyebut saya numpang. Tidak ada lagi yang mengambil barang anak saya tanpa izin. Dan kalau ibu ingin menggendong Kisha, ibu boleh asalkan dengan izin saya, ibunya. Karena saya bukan cuma yang melahirkan. Bu, saya ibunya. Bu Sutinah menunduk. Untuk pertama kalinya, air mata jatuh dari matanya. Bukan air mata marah, tapi air mata orang yang akhirnya mengerti terlambat. "Maafkan ibu." "Nisa," katanya lirih. "Selama ini ibu pikir kalau ibu baik pada kamu, ibu akan kehilangan Reza. Ibu takut anak laki-laki ibu lebih sayang istrinya daripada ibunya. Ibu salah, ibu menyakiti kamu. Padahal kamu yang menjaga semua yang ibu punya. Hanya itu." Tapi bagi saya, itu sudah cukup. Saya menggenggam tangan beliau. "Bu, saya tidak pernah ingin merebut Reza dari ibu. Saya hanya ingin punya tempat di keluarga ini, sebagai manusia. Bukan sebagai pembantu." Bu Sutinah mengangguk. Air matanya semakin deras. Wulan tidak banyak bicara. Tapi sejak hari itu, ia tidak pernah lagi menyindir saya. Mungkin malu, mungkin sadar. Saya tidak menuntut lebih. Beberapa bulan kemudian, hubungannya dengan calon yang dulu ia banggakan itu kandas. Saya tidak tahu pasti kenapa, tapi saya tidak pernah menyinggungnya, apalagi menertawakannya. Saya justru menemaninya saat ia menangis suatu malam. Karena saya tahu rasanya direndahkan, dan saya tidak mau menjadi orang yang merendahkan. Aceh yang dulu diambil, dikembalikan ke kamar kami keesokan harinya, oleh Wulan sendiri, tanpa diminta. Saya tidak berkata apa-apa, saya hanya mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Bulan-bulan berikutnya, rumah itu berubah, bukan menjadi sempurna, tapi menjadi lebih manusiawi. Pak Darmaji, yang dulu hanya diam di kursi, kini sering menggendong Kisha di pangkuannya sambil bercerita tentang kakeknya yang menulis surat wasiat itu. "Kakek buyutmu orang bijak," katanya pada Kisha kecil. Beliau tahu yang harus dijaga bukan harta,
tapi orang yang merawat harta itu dengan hati. Reza pun berubah. Lelaki yang dulu memilih diam demi tidak menyakiti ibunya, kini belajar bahwa diam yang salah justru menyakiti orang yang ia cintai. Ia menjadi suami dan ayah yang lebih tegas, lebih hadir. Dan setiap malam, ia tetap menggantungkan kain di depan lubang angin. AC, supaya udara tidak langsung mengenai Keisha. Kebiasaan kecil yang tidak pernah ia tinggalkan. Suatu sore, saat saya sedang menjemur popok di halaman, Bu Sutinah menghampiri. Beliau membawa sepiring opor ayam buatannya, masih hangat. Nisa, makan dulu. Kamu masih menyusui, harus banyak makan. Suaranya canggung, tapi tulus. Saya menerima piring itu. Untuk pertama kalinya, kami duduk berdua di teras tanpa jarum, tanpa luka. Hanya dua perempuan dan seorang bayi yang tidur pulas di dalam, di kamar yang kini sejuk. Di kejauhan, terdengar suara azan maghrib dan langit mulai jingga. Nisa, kata Bu Sutinah pelan, kalau nanti ibu sudah tua dan tidak berdaya, kamu masih mau merawat ibu, kan? Saya menatap beliau. Selama ini saya tidak pernah berhenti menganggap ibu keluarga. Bu, yang berhenti dulu adalah ibu. Tapi sekarang kita mulai lagi. Beliau tersenyum. Untuk pertama kalinya, dengan senyum yang tulus pada saya. Cerita ini mengajarkan satu hal, bahwa kesabaran bukan berarti lemah. Kadang, diam adalah cara orang kuat mengumpulkan kebenaran sampai waktunya tiba. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu, yang dianggap hanya rahim pemberi keturunan, lalu dibuang setelah melahirkan, yang dihina di rumah yang ia jaga, direndahkan oleh orang yang justru ia lindungi. Kalau kalian salah satunya, ketahuilah, harga diri kalian tidak ditentukan oleh siapa yang punya rumah, tapi oleh siapa yang punya hati. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Reza, yang awalnya bingung antara ibu dan istri, tapi pada akhirnya berani berdiri di sisi yang benar. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Sutinah, yang takut kehilangan anak lelakinya, sampai lupa bahwa menyakiti menantu sama saja menyakiti cucunya sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan, membalas luka dengan luka, atau membalas luka dengan kebenaran yang tenang. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Kalau cerita ini menyentuh hati kalian, ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Mungkin ada seseorang di luar sana yang sedang berjuang, dan butuh tahu bahwa ia tidak sendirian. Terima kasih sudah menemani sampai akhir.